Kejadian ini aku alami kurang lebih 1 tahun yang lalu. Namaku Rahel. Bisa dibilang aku adalah mahasiswi baru yang merantau di salah satu universitas yang ada di kota Solo. Sejak kecil, aku memang sudah ditinggal oleh kedua orang tuaku dan dibesarkan oleh om dan bibiku. Hal itulah yang memutuskanku untuk kuliah di luar kota. Karena sedari kecil, aku sudah terbiasa hidup sendiri. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalaman yang belum bisa aku lupakan sampai saat ini. Menjadi anak rantau, hal pertama yang kulakukan adalah mencari tempat kos. Dan saat pertama kali menginjakkan kaki di kota Solo, pilihanku jatuh pada sebuah tempat yang berada di sebuah jalan yang tidak begitu ramai. Kosan ini tempat berada di pinggir jalan. Aku memilih kosan ini karena jarak yang tak begitu jauh dari kampusku. Begitu masuk kosan, aku disambut oleh seorang laki-laki yang menjaga kosan ini. Mas Hanung namanya. Mas Hanung bilang, kamar di sini masih ada yang kosong, tapi kamar yang di belakang saja. Awalnya sih, Mas Hanung tidak menyarankan untuk aku menempati kamar itu. Namun setelah melihat-lihat, aku pun tertarik. Karena menurutku masih layak untuk dihuni. Dan lumayan juga, apalagi harganya yang terbilang murah. 1 bulan aku hanya membayar Rp600.000 saja dengan kamar mandi di dalam. Bahkan ruangannya pun lumayan luas. Sepertinya aku betah jika tinggal di sini. Apalagi aku tidak perlu repot membawa tempat tidur. Karena di dalam kamar itu sudah ada tempat tidur dan lemari yang bisa kupakai. Singkat cerita, aku pun segera memindahkan barang bawaanku ke dalam kamar itu. Hanya beberapa barang saja saat itu yang kubawa. Hanya pakaian, perlengkapan makan, dan laptopku. Karena aku pikir barang-barang lainnya bisa kudapatkan di sini. Dan saat aku merapihkan, aku menemukan sebuah buku yang tersimpan di dalam lemari dan sudah berdebu. Karena penasaran, aku pun membuka buku itu. Ini seperti buku diari seseorang. Dalam buku itu tertulis nama Intan. Ya, mungkin dia adalah pemilik buku ini dan pernah menempati kamar ini sebelumnya. Dan ketika ku baca, ternyata ini adalah curhatan cintanya. Alah, masih musim memangnya ya nulis diari cinta kayak gini. Ada-ada aja nih. Kusimpan kembali buku itu dan lanjut merapihkan kamar ini. Sampai tak terasa, waktu pun berlalu. Malam pun tiba. Dalam beberapa saat, aku sudah terlarut di atas kasur. Lelah rasanya. Namun mataku entah kenapa sangat sulit untuk tertidur. Akhirnya aku menyalakan laptop untuk mengisi kejenuhanku dengan menonton. Sampai waktu pun berlalu. Kulihat jam di laptopku menunjukkan pukul 11 malam. Aku mematikan laptop, lalu menutupnya dan bergegas tidur.
Tak terasa, mataku sudah lelah karena terus-menerus berada di depan layar laptop. Sampai tak perlu waktu lama, aku pun akhirnya tertidur lelap. Tiba-tiba, aku terbangun ketika ada yang mengetuk pintu kamarku. Ya, siapa? Refleks aku pun langsung berteriak dan menanyakan siapa. Namun, tak ada jawaban. Hanya suara ketukan saja yang masih kudengar. Iya, bentar. Dan ketika aku buka, Mas Hanung, kirain siapa? Ada apa, Mas? Ternyata itu Mas Hanung. Namun, ketika aku bertanya, Mas Hanung hanya terdiam dan tersenyum padaku sambil menunjukkan jarinya ke arah lemari yang ada di dalam kamarku ini. Refleks aku pun membalikkan kepalaku dan melihat ke arah lemari itu. Dan menanyakan kembali ada apa. Namun, belum lama aku tengokkan kepalaku ke arah lemari itu. Astaga! Aku terdiam kaku ketika aku kembalikan badanku. Kulihat tiba-tiba saja sosok Mas Hanung yang tadi berdiri di depan kamarku tiba-tiba menghilang. Mas Hanung, bercanda ya? Jangan bercanda dong, Mas. Padahal jelas sekali tadi Mas Hanung berdiri di depanku. Aku pun segera berlari keluar dan mencari Mas Hanung. Namun tidak ada siapa-siapa. Melihat itu, aku pun bergegas kembali ke kamarku dan mencoba untuk tidak berpikiran yang aneh-aneh. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Kurebahkan kembali badanku di atas tempat tidur dan berharap ini hanyalah mimpi. Namun, ketika baru saja ku pejamkan mataku, ada suara telepon masuk dari handphoneku. Aku ambil handphoneku dan kulihat sebuah nomor tidak dikenal. Siapa sih ini? Kok jadi parno gini sih? Duh, gak usah jahil dong. Ketusku sambil menutup telepon dan melempar handphoneku ke atas tempat tidur. Aku pun kembali mengambil posisi tidurku dan mengabaikannya. Kupeluk gulingku dan mencoba kembali terlelap. Sampai lagi-lagi handphoneku berdering. Awalnya aku mencoba untuk mengabaikannya. Namun lama-kelamaan malah semakin menggangguku. Dengan kesal aku pun mengangkatnya. Ya, halo. Ini siapa sih? Halo, ini Intan. Intan? Intan mana ya? Halo? Halo? Belum selesai menjawab, telepon itu tiba-tiba saja terputus. Aku pun mencoba mengingat kembali, karena nama itu seperti tidak asing. Namun, seingatku, aku tidak punya teman yang bernama Intan. Sampai... Hah? Aku terdiam ketika aku teringat dengan nama itu. Iya, pikiranku langsung tertuju pada buku yang tadi kubaca.
yang ada di dalam lemari itu. Lalu aku dikagetkan kembali ketika ada yang mengetuk pintu kamarku lagi. Iya, siapa? Awalnya aku tidak berani untuk membuka pintu itu karena tidak ada jawaban. Namun karena penasaran, aku beranikan diri untuk perlahan berjalan. Dan pelan-pelan ku tarik gagang pintunya. Ketika ku buka pintu itu, astaga! Berdiri sesosok perempuan berambut hitam sebahu dengan wajah yang sangat pucat. Bola matanya berwarna putih. Aku langsung membanting pintu, bergegas lari ke tempat tidurku, dan ketika ku tengok, ini Intan. Ya Tuhan, sosok itu sudah berada di dalam kamarku. Sosok itu perlahan berjalan menuju ke arahku. Dan dia menjatuhkan dirinya ke tempat tidurku. Aku meloncat kaget. Sampai akhirnya aku mulai tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, kulihat hari sudah siang. Kepalaku terasa sangat berat. Aku mencoba untuk berdiri dan berjalan keluar dari kamar. Di depan, kulihat ada Mas Hanung penjaga kosan. Aku pun menanyakan kemana Mas Hanung semalam, sambil menceritakan apa yang kualami semalam. Mas Hanung awalnya tidak mau bercerita apa-apa, tapi akhirnya dia pun bilang bahwa sebenarnya dulu pernah ada seorang wanita yang tinggal di kamar itu. Namun sudah lama tidak pulang ke sini, dan barang-barangnya sebagian masih ada di kamar itu. Dan kabar terakhir yang terdengar, wanita itu bunuh diri karena stres. Makanya, kemarin dia sudah menyarankanku untuk tidak tinggal di kamar sana. Namun aku bersikeras untuk tinggal di sini. Mendengar itu, aku pun hanya bisa terdiam kaku. Mungkin sosok yang kutemui tadi malam itu adalah sosok wanita yang Mas Hanung maksud. Dan mungkin saja dia menghantuiku karena aku sudah menyentuh barangnya tanpa izin terlebih dahulu. Semenjak kejadian itu, aku pun tidak jadi untuk tinggal di sana dan memutuskan untuk mencari tempat tinggal lain.